Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak-bapak jamaah pengajian sekalian, terutama Bapak RT, pengurus JKM, pengajian pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian fikih. Untuk itu saya bacakan dulu lafaz dari kajian yang akan kita bahas pada pengajian sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyal khamru wal baulu wal ghaitu wal rausu wad damu wal qayhu wal kalbu wal khinzir wa far'u ahadihima. Para bapak sekalian, setelah pada pengajian fikih yang lalu kita bahas tentang persyaratan sah solat atau persyaratan agar solat kita menjadi sah, yaitu thaharah, harus sucinya badan, pakaian, serta tempat yang kita gunakan untuk sholat dari segala macam bentuk najis. Maka pengajian sore hari ini kita kaji kategori najis-najisnya supaya kita bisa menghindari. Maka di dalam kitab yang saya bawa, kitab kecil namanya kitab Sulamul Munajat karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yang masuk ke dalam kategori najis secara umum, wahiyal khamru. Yang pertama itu adalah khamr. Apa khamr? Khamr itu secara umum biasanya dimaknai dengan minuman keras. Nah, kalaupun secara khusus khamr itu berbagai macam merek. Yang paling mutaakhir oplosan. Sebelum oplosan topi miring. Nah, jauh sebelum itu merek-merek impor, whisky, brandy, ya, martini, sampai humedi. Apal. Kalau secara umum disebut dengan bahasa khamr, baik dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa hadis Rasulullah.
maka termasuk najis yaitu khamr, minuman yang memabukkan. Itu hukumnya najis dengan sepakatnya para ulama memahami bahwa khamr itu adalah ia memabukkan, ia juga najis. Kita belum masuk ke alkohol, karena alkohol beda bahasan. Kenapa alkohol beda bahasan? Karena setiap khamr mesti alkohol, ada unsur alkohol. Tapi tidak setiap alkohol itu khamr. Maka kita bahas khamr dulu. Beda, awas pariduan bahasannya beda-beda. Sepakat para ulama, maka termasuk kitab yang saya baca ini mengatakan bahwa khamr itu semuanya adalah najis. 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i sampai Hambali, semuanya memberikan fatwa jelas bahwa yang namanya khamr bukan lagi haram tetapi juga najis. Karena ayatnya jelas, surah Al-Maidah kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun, apa terusnya, min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal azlam, judi, wal ansab, praktek-praktek termasuk di dalamnya perdukunan. Azlam itu maknanya banyak. Rijsun, dia itu adalah rijs. Rijs itu ia haram, ia juga najis. Fajtanibuh, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, ini dalil sepakatnya para ulama bahwa yang namanya khamr itu ia haram, ia juga najis. Tetapi di setiap bahasa ngomong sepakat itu mesti ada yang enggak sepakat. Tetapi ada sekelompok ulama, di dalamnya termasuk dari guru Imam Syafi'i sendiri, yaitu Imam Rabi'ah, dan termasuk dari kalangan ulama Syafi'i sendiri, yaitu Al-Imam Muzani, memberikan pemahaman bahwa khamr itu haram, iya, tetapi najis itu tidak. Kenapa menurut minoritas ulama bahwa khamr itu haram? Iya, karena nas Al-Quran. Tetapi kalau najis, kata para ulama ini tidak. Karena ayat rijsun, kotor, najis, itu yang kotor, yang najis bukan barangnya, tetapi perilaku meminum. Awas. Rijsun dalam surah Al-Maidah bahwa khamr itu rijs, najis, haram, najis, menurut pendapat ulama-ulama yang tadi saya sebutkan. Kalau haram iya, tetapi najis, kalau najis tidak, karena yang dimaksud rijsun, najis itu bukan barangnya, bukan khamrnya,
tetapi perilaku meminumnya. Bukan meminum, bukan dat homernya, tetapi meminumnya. Maka dikatakan najis, najisnya najis secara syar'i. Jadi najis dalam bentuk pengertian haram meminumnya. Tetapi kalau benda dan adatnya sendiri itu tidak najis. Sama seperti ganja. Dia haram, iya. Najis, tidak. Ini menurut setengah dari, bukan setengah, kelompok minoritas dari pendapat ulama. Tetapi sekali lagi sepakat 4 madhab bahwa khamr itu ia haram, ia umumnya seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang saya jelaskan tadi bahwa sekelompok para ulama mengharamkan untuk meminumnya iya, tetapi ketika menyentuhnya tidak ada indikasi najis. Ada satu bentuk pengalaman dari fatwa kalangan ulama-ulama yang mengharamkan khamr tapi tidak menajiskan ini. Ketika khamr diharamkan, karena yang namanya khamr itu diharamkan itu sampai 3 fase, 3 periode. Dari zaman Nabi Adam, khamr sampai zaman Nabi Isa, termasuk awal Islam, khamr itu halal. Khamr itu halal. Ya, tuak, kalau dulu kan terkenalnya tuak. Sampai ada film Jaka Tuak. Bengen nonton oleh PCS Lebaran, nonton bioskop Jaka Tuak. Sampai 3 fase. Jadi pertama yang namanya khamr itu sejak zaman Nabi Adam itu sampai zaman Nabi Isa itu halal. Halal, tidak ada larangan. Mulai diharamkan itu ketika terjadi satu kasus. Itu pun bukan di Mekah tapi di Madinah. Artinya di Mekah khamr belum haram. Minuman keras masih diperbolehkan ketika di Mekah. Yaitu satu ayat yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati sholat wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Artinya haram minum khamr kalau mau sholat. Maka kalau tidak mau sholat boleh. Apa nyengir dingin maksudnya ada terusanan. Perumpamaan engko buku ngantem oplosan begawe. Ini dulu. Jangan sekali-kali kau mendekati sholat, jangan sekali-kali kau sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Khamr mulai diharamkan ketika hendak sholat. Tetapi kalau tidak mau sholat, khamr silahkan. Itu dulu. Apa penyebab ayat ini turun? Karena ada asbabun nuzulnya. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika di zaman sahabat, ketika itu ada sahabat-sahabat sekitar jam 5 sore sebelum menunggu datangnya waktu ngobrol sambil minum. Biasa ngobrol ngalor ngidul itu sambil minum, Pak Untung. Minuman keras iya. Nah ketika berantem sambil ngobrol, minum.
Maka akhirnya banyak di antara sahabat-sahabat yang ikut ngobrol itu mabuk. Nah ketika kemudian mabuk, salah satu dari sahabat ini kemudian dipersilahkan jadi imam sholat maghrib. Yang dibaca surah Al-Kafirun, Fatihah sampai waladhdallin bener karena umum. Tetapi Al-Kafirun perlu konsentrasi. Kalau kurang konsentrasi, muter-muter wala ana wala antum wala ana wala antum. Karena kan wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud. Wala ana wala pakai wala. Nah ketika membaca surah salat maghrib itu rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun. Lebaran membaca surat Al-Kafirun, banyak yang rusak huruf-huruf surah Al-Kafirun itu karena mabuk, tidak fokus. Qul ya ayyuhal kafirun, seharusnya kan la a'budu ma ta'budun, ikut dibuang la-nya. Seharusnya kan begini, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Kedai kan seperti itu. Tetapi dibuang la-nya, tidak pakai la. Ya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Artinya apa? Aku menyembah apa yang kamu. Lah kan bahaya. Apa yang kamu sembah aku sembah, kan bahaya. Jadi akhirnya selanjutnya seperti itu. Sampai Waliyadin selesai sholat, kan banyak di antara sahabat yang tidak mabuk pada itu. Maka kemudian melaporkannya kepada Rasulullah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Nah mulai hamar diharamkan kalau hendak, tetapi kalau tidak mau sholat boleh. Akhirnya lanjut, tidak begitu lama turun surah Al-Maidah, satu ayat di dalam surah Al-Maidah. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal angsabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Nah sejak wahai orang-orang yang beriman, yang namanya hamar, judi dan sebagainya itu hukum perbuatan rijsun min amalis syaiton, najis dan perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Maka kata fajtanibu, amar yang mengandung nahi, amar perintah yang mengandung larangan. Larangan apa? Untuk mengkonsumsi minuman keras yang namanya khamr, mau sholat ataupun tidak mau. Diperkuat kemudian dengan hadis Rasul, al-khamru ummul fawahis, yang namanya minuman keras adalah bibit ataupun sumber dari segala macam bentuk keburukan, maksiat, fawahis. Nah, hadis ini asbab disabdakan oleh Rasul untuk menguatkan fatwa Al-Quran surah Al-Maidah. Di samping penyebabnya, Rasul bercerita tentang zaman dulu ada satu tokoh agama yang namanya Barsiso. Barsiso itu hidup di zaman Bani Israel, antara zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Dia itu alimnya luar biasa, ibadahnya hebat, santrinya, muridnya itu 70.000. Kalau jalan itu tidak napak di tanah, Pak Jeman. Bukan Barsisonya, santrinya yang 70.000 itu kalau jalan kakinya itu tidak nempel di tanah, kayak kuntilanak loh. Dia jalan itu kayak ada di atas angin. Saking apanya? Saking keramat kemuliaan ibadah gurunya yang namanya Barsiso, sampai muridnya saja jalan itu tidak napak di tanah.
Karena Barsiso ini satu tokoh yang sangat luar biasa Pak Jemaah. Kenapa? Amalannya hebat sehingga kemudian jadi bahan diskusi malaikat. Malaikat di langit diskusi, Pak. Hebat bener yang namanya Barsiso. Amalannya setiap hari, Masya Allah. Yang dicatat itu amalan kebaikannya, Masya Allah. Nah ketika itu Allah ngomong ke malaikat-malaikat ini, tapi sayang dia mati dalam keadaan musyrik kepadaku. Allah berkata seperti itu kepada malaikat yang tengah memuji Barsiso karena amalnya hebat banget. Kata Allah, tapi sayang dia mati menyekutukan. Omongan Allah itu didengar oleh iblis. Karena iblis itu sampai hari ini setiap saat ada yang ditugaskan untuk selalu nguping di langit. Maka timbul fungsi di dalam surah Al-Mulk, bintang itu fungsi dan tugasnya bukan hanya sekedar memberikan penerang dan jadi alat petunjuk bagi pedagang, bagi petani, orang-orang yang ada di kehidupan dunia, tetapi juga dia punya fungsi untuk melempar setan. Walaqad zayyana sama masih tabarak ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis syayatin. Kata Allah, walaqad zayyana sama, dan kami hiasi langit-langit. Walaqad zayyana sama, dan kami hiasi langit itu bimasabiha, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang itu rujuman untuk jadi pelempar lisayatin, setan-setan. Jadi kalau kita melihat dulu sekolah ya, kalau ada kan kita sering kalau lihat lintang jatuh itu ya, biasanya agak larut ya, jam 12 ke bawah itu ada bintang kadang lihat shot. Kita sering manggilnya apa tuh? Bintang, lintang regel atau lintang alih, digusur ke tempatnya. Ternyata menurut Al-Quran, Allah berkehendak bahwa bintang itu di antara sekian fungsinya adalah untuk melempar setan. Karena setan itu ada yang ditugaskan oleh iblis untuk selalu nguping. Nguping, selalu mendengar apa-apa yang difirmankan Allah, apa-apa yang didiskusikan malaikat. Supaya nanti ketahuan oleh iblis, maka langsung iblis datang ke bumi, disampaikannya kepada anak buahnya. Siapa anak buahnya? Paranormal. Jadi paranormal itu anak buah iblis. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada di antara sekian paranormal itu kalau memprediksi Pak Ade, itu kadang-kadang bener ya. Bener. Akan terjadi musibah besar. Itu biasanya paranormal kan seperti itu. Itu dia dapat dari mana? Dia dapat dari bisikan. Bisikan. Bisikannya dari siapa? Dari yang namanya setan. Kenapa hanya dia yang bisa mendapatkan bisikan, kita tidak? Karena dia mempelajari ilmu setan. Kalau dia ngomong ilmu setan terlalu kasar, ilmu jin. Karena ngomong ilmu jin, saya 3 tahun tirakat belajar ilmu jin. Yang pernah saya ceritakan jadi pemburu hantu sampai tekan di Lampung. Orang itu Pak, maka awas hati-hati. Orang itu, kita manusia biasa seperti kita itu sulit membedakan ketika kita mendapatkan satu bentuk ilham ataupun satu bentuk bisikan, apakah itu benar atau tidak. Kata kita,
Kan kalau benar, kalau yang benar kan mesti dari Allah, kalau yang salah kan dari setan. Iya, tetapi awas, kadang-kadang ada yang dari setan pun tampak permukaannya benar, tetapi ujungnya salah. Jadi makanya orang ketika sudah bisa menebak, kecuali kalau nebak begini Pak Untung, Pak Ustadz, di apa sih? Di jembatan itu kalau malam-malam itu ada apa sih? Emang kenapa Pak? Ya pokoknya coba ada apa. Nah itu baru, itu bukan nebak namanya. Awas jangan salah. Kalau itu mah bukan namanya paranormal. Kalau itu mau kayak saya ditanya, Pak lihat Pak Eman, Pak Haji Eman nggak digantung? Enggak. Atau saya lihat itu sama seperti itu. Artinya apa? Kalau itu mah memang termasuk ke dalam ilmu jin, tetapi bukan difungsikan untuk menerka, menebak, hanya untuk mengetahui keberadaan. Dan itu gampang. Ada ilmu jin nih, puasa telung dina doang. Lamun pengen mah. Mas Pak Faisal. Wah, Bang Jaul, saya dulu kalau mau jarah itu, jarah ke siapa? Sultan Hasanuddin, menjogrok Sultan Hasanuddin. Boleh, baik, boleh. Bahkan ketika baru nyampe terminal, baru nyampe jalan udah habis dari Tasik-Kardi kok. Loh itu sudah kelihatan dari jauh dia duduk sambil pegang payung untuk nyambut kedatangan saya. Kita tahu, saya tahu. Ya. Nah, itu namanya ilmu jin. Tetapi jangan percaya, bohong. Masa Sultan Hasanuddin nyambut wong kayak mengkene? Wong puasa bekele masih kele karo ayam. Iya kan Pak Yayat? Pak Yayat kele karo ayam. Masa iya? Los! Ayam pertama kali mengerami telur itu 6 hari 6 malam tidak makan apapun. Pak Yayat jam 5:30 itu dodok nih meja mengamati iki dingin kinolikian noliku nolikan. Kok mau pamahaman menyangkit masalahnya kedelang sing weteng. Bang Jaul turun 3 kilo. Nah, jangan salah. Kalaupun tidak menutup kemungkinan, ya ada yang benar, tapi mayoritas, nah ilmu itu sudah saya buang, tetapi masih wirid-wiridan. Kalau difungsikan 1 minggu aja juga bisa. Saya bisa melihat di jembatan anak sape, tahu, anak tasdik. Makanya dulu Pak Didin dari pemburu hantu itu tahu, karena dulu puasa itu. Jadi dulu puasanya ingat Pak, orang itu kan kalau puasa itu kan ada yang disebut mati geni. Awas ya jangan salah, mati geni itu tidak apa-apa. Yang mati geni itu yang disebut dengan waslu, ada hadis Rasulullah, waslus saum bis saum haram, nyambung puasa dengan puasa itu haram. Maksudnya apa? Mati geni sebenarnya artinya apa? Ketika maghrib dia tidak buka sama sekali Pak Maman, dia bukanya nanti habis sholat subuh, itu baru haram. Tetapi kalau puasa kita yang disebut dengan mati geni itu, kalau maghrib buka membuka, cuman bukanya tidak seperti orang puasa umumnya. Kalau orang puasa umum kalau buka itu kan antem-anteman. Lah kalau mati geni cuma 1 sendok dong Pak RT. 1 sendok dong, 1 sendok, butuh sendok pasir, sendok mangan. Sendok pasir menjauh lurus sana. Jadi ada hadis, cuman kadang-kadang orang dipahami salah. Waslu saum bisaum haram, mati geni itu haram puasanya, nggak boleh. Rasulullah menghalang. Yang haram itu tadi caranya harusnya buka puasa itu habis maghrib itu full, ya harusnya buka, itu tidak buka itu baru haram, nggak boleh, nggak ada syariat dalam agama. Tetapi kalau buka membuka secara umum itu tadi, tapi disambung untuk tidak makan lagi karena ada satu tujuan, kenapa tidak? Itu boleh. Nah itu, wah, jadi puasa mati geni ini aneh.
Orang kalau mati geni kan dari siang ke malam. Saya mau puasa mati geni kebalik Pak Guru Ridwan. Apa? Kebalik, mati geninya dari malam dulu Pak Bang Untung. Lah nanti setelah puasa itu ada wiridannya syahadat. Wiridannya syahadat biasa 4 kali. Kemudian kalau kepengen tahu di situ ada apa tinggal ngomong. Selesai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan, ya malaikat Jibril Mikail Israfil, tolong beritahukan apa yang ada di jembatan. Lah wis udah serot kayak kamera kayak monitor kan. Pak Faisal persis kayak seperti layar tancap. Lah kelihatan semua. Hah? Jelas. Tasdik mau diomong maneh. Itu jelas kelihatan. Tetapi awas, ingat jangan main-main dengan jin. Bagi kita yang belum tahu persoalan jin, jangan main-main dengan jin, karena jin itu pintar, lecek. Dia memberitahu dia bahwa kita ini. Kalau jarah muncul, ganggu Pak Faisal, tak tulisan ke jarah. Kenapa? Kalau lagi jarah, ketika kita lagi baca ini, baca itu datang ngomong. Di dalamnya tak ada keris lekuk pitu. Akhirnya la ilaha illallah. Kaganggu penautin keris, penautin. Tidak jarang yang keganggu merawat. Lagi salat la ilaha illallah, la ilaha. Kelihatan tas blang, gawe tasbih kayu cendana. Tasbih kayu kencai ku cendana bersinar-sinar. Akhirnya ada kayu cendana. Menawa kena gitu. Jadi caranya bukan lagi ikhlas tabarukan, kalau berkah tapi murni mengharap seperti itu nggak boleh. Baik itu jin pinternya di situ. Jadi jangan salah. Begitu pulang jarak, kemudian pas pulang nginjak batu kecil warna hitam legam. Kemudian menarik, batu ini bagus amat. Udah pikir-pikir jauh balik ke rumah, bawa pulang ke rumah. Begitu bawa pulang ke rumah, anak yang kecil-kecil nangis kabeh. Nyatanya setelah ini kuntilanak jeron. Jadi pengalaman kayak mengkono gua kayak banyak ya. Namun ngobrol mau berang-berang di negara peragat-peragat, karena pengalaman itu banyak. Makanya tahu di jin di bukan itu saya tahu persis. Karena pernah terjun. Ada pernah terjun. Nah, jadi jin itu setiap harinya selalu jadi pendengar, nguping. Ketika ada keputusan Allah bahwa Allah ngomong ke malaikat bahwa tahun ini akan ada bahaya besar, luwes malaikat disampaikan ke malaikat, jin dengar, jin itu kemudian lapor kepada siapa? Anak gue, siapa? Paranormal. Modele siapa? Mbah Mijan ada lok ning TV kan. Untung si Joko Gilu kan mus insaf. Tapi Joko bodoh tadi. Joko Gilu arang. Mus insaf. Itu karena maka Allah menciptakan bintang bukan hanya sekedar jadi petunjuk jalan untuk yang perjalanan malam, bukan hanya sekedar jadi petunjuk untuk pertanian, tetapi juga punya fungsi untuk melempar setan yang sedang nguping itu tadi. Maka poinnya apa? Jangan percaya ke paranormal. Sampai kemudian ada hadis, siapa yang percaya ke paranormal, sholatnya ditolak 40 hari. Satu riwayat bukan 40 hari tapi 40 waktu. Jadi arba'ina waktan bukan arba'ina yaum. Jadi apa yang percaya? Saya percaya. Itu. Jadi kunci bagaimana? Ziarah sunnah, iya perlu. Ke keramat-keramat silahkan. Sunnah para solehin. Tetapi ini hati fokus. Apik nih. Tapi mbak kepengen kependak Pak Faisal wiridan. Ada wiridan. Wiridan supaya kependak mah. Nah, supaya kepengen kependak mah. Ya Allah dulu kepengen kependak Sultan Hasanuddin. Ketemu. Lari wong bakal niate kenceng mat dawa seduhur gunung tetimbat bae. Orang apa-apa dawa tecendak harus ngambang temen. Terus lah orang melayu gitu. Jadi walakot zayala sama jadi sampai sedikit mengenal barsisa sedikit ada supaya pas karohom.
Akhirnya si iblis ini tahu bahwa Barsiso pada akhirnya kalaupun amalannya yang sampai amalannya menyebabkan anak-anak muridnya, anak-anak santrinya itu berjalannya bukan lagi napak tanah, tetapi pada akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Angin segar si iblis. Wah, berarti iblis akan jadi berarti Barsiso akan jadi pengikutku. Cuman iblis tidak tahu cara bagaimana supaya si Barsiso ini mati sesuai dengan takdirnya, bahwa dia menyekutukan Allah pada ujung hidupnya. Iblis tidak tahu bagaimana cara masuk. Akhirnya pinter iblis, nyamar jadi seorang laki-laki, masuk ke pesantren Barsiso. Wah. Masuk ke pesantren Barsiso. Nah, begitu. Ya zaman dulu Pak, yang namanya nyantri itu nggak ada orang istilah nyantri umur sekian-sekian. Zaman kayak kita dulu umur 50 tahun, umur 40 tahun itu masih nyantri. Saya dulu waktu di pesantren, dulu di Pandeglang itu umur 45 belum punya istri, masih nyantri. Umur 50 masih nyantri. Makanya, nah Barsiso kemudian ngelamar, kepengen jadi santri. Si iblis nyamar jadi seorang laki-laki, jadi santri Barsiso. Wes, tetapi di situ kemudian iblis memperlihatkan keanehan. Kenapa? Karena seluruh santri Barsiso itu siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Termasuk Barsisonya. Siang puasa, malam tahajud. Maka jalan kakinya sampai tidak napak ke bumi. Tetapi keanehan yang diperlihatkan iblis apa? Bahwa kalau Barsiso malam tahajud iya, tapi dia tidur dulu. Bahwa yang namanya Barsiso kalaupun dia puasa, paling tidak dia maghrib buka. Tapi iblis tidak. Malam tidak pernah tidur, siang nggak pernah tidur, puasa nggak pernah buka. Dodok Pak. Akhirnya menimbulkan pertanyaan. Jadi Barsiso saya lihat santri baru ini aneh amat. Bahwa kalaupun saya puasa berapa tahun itu, kalau waktunya giliran buka ya buka. Kalaupun saya setiap malam belum pernah nggak sholat malam, selalu sholat malam, pada akhirnya abang tidur ya tidur. Tetapi santri baru itu seminggu dia tidak tidur, dia tidak makan. Hebat amat, kuat. Maka satu hari dipanggilnya Barsiso. Apa iblis? Santri baru. Diskusi. Mang, saya lihat saya ini tukang tahajud, tapi paling tidak malam harus tidur barang 1 menit, 2 menit, atau 1 jam, 2 jam. Tetapi mamang tidak, saya perhatikan 7 malam tidak pernah tidur. Kami, saya dan santri-santri saya berpuasa setiap hari, paling tidak maghrib buka. 7 hari saya lihat kamu tidak pernah buka. Kenapa seperti itu? Saya pengen niru. Kalau saya hari ini masih puasa tapi tetap buka, kalau saya setiap malam masih tahajud tapi masih tidur, saya kepingin supaya malam tidak bisa tidur, malam tidak perlu tidur, langsung terus-terusan zikir, puasa pun tidak perlu buka, supaya terus ibadah kepada Allah. Saya tertarik. Kok sampai kuat seperti itu apa? Mulai iblis pintar. Apa jari iblis? Kiai kepengen seperti saya. Iya, saya ini bekas preman, cuman pensiun. Preman pensiun. Terus karena saya preman, saya banyak mengerjakan dosa-dosa besar, maka ketika saya kembali kepada Allah, sehingga begitu saya sholat, begitu saya duduk untuk mengingat Allah, saking takutnya kepada Allah karena dosa-dosa saya, maka ngantuk saya hilang, lapar saya hilang. Jadi yang menyebabkan kamu tidak makan dan tidak minum itu karena kamu ingat dosa waktu jadi preman. Iya, kalau kiai kepengen niru, bikin dosa dulu. Konon, iya, supaya nanti ketika kiai sholat, supaya nanti kiai dzikir, ingat dosa, sehingga kiai lupa makan, supaya kiai lupa tidur. Karena yang saya kerjakan seperti itu. Kenapa saya tidak tidur? Karena mata saya tidak ngantuk bekas mikiri dosa saya. Kenapa perut saya tidak lapar kalaupun 7 hari nggak makan? Karena saya ingat Allah, sehingga saya tidak nafsu makan. Weh, ya wis kalau begitu, saya pengen cobalah. Jurung pernah rasanya gawe dosa. Wong Barsiso. Akhirnya kata Barsiso ngomong ke iblis, nyamar santri. Terus saya bikin dosa apa ya kira-kira? Akhirnya ditawari karo iblis. Gini aja si kiai, bagaimana kalau bunuh orang? Mateni wong.
Wih, apalah kegedean. Terlalu besar kalau bunuh orang. Karena dalam kitab Taurat, kitab Injil jelas yang namanya bunuh orang itu masuk neraka. Terlalu besar lah, apa kegedean lah. Kalau kebesaran dosa itu takut Allah nggak mengampuni saya. Ya kalau begitu, kalau membunuh orang tidak mau, gini aja lah. Neng tetangga nerangde umur 30 tahun. Terus, irang de laki-laki nih. Suruh noting. Ngomong orang dulu, asal ngomong orang dulu, kabeh gawe, tapi sebenarnya sing wani malaku wong. Jadi lamun ayam ku ayam lambu kan. Nyeliring doang, seruit doang wani mau. Terus, bagaimana kalau Pak Kiai berbuat hubungan suami istri dengan perempuan? Kata Barisusa, oh enggak lah, itu terlalu gede. Karena nanti kalau hukumnya kan kalau sampai berbuat zina itu harus diranjang. Nah terus, ya jangan yang gede-gede lah, dosa sing biasa-biasa be, sing ringan-ringan. Akhirnya kata si iblis menawarkan itu, ya wis gini aja sih Pak Kiai, bagaimana kalau minum khamar? Apa? Oplosan. Tapi menceng. Tapi miring. Iya tapi menceng. Terus, wis cukup be. Akhirnya kata Barisusa pikir secara otak. Oh iya, ya benar apa-apa lah kalau itu boleh. Yuk, kapan? Sekarang, yuk. Keluar dari areal pesantren, jalan pinggir kolam renang go. Ada satu warung yang menjaga perempuan dengan suami serta punya anak kecil. Di situ jualan minuman keras. Akhirnya iblis beli satu botol. Akhirnya diberikan Barisusa, ditenggak sama Barisusa sampai habis. Mulai matane kunang-kunang, matane mundur, pikirannya kalut. Maka ketika melihat perempuan yang ada di dalam warung itu seakan-akan melambaikan tangan. Apa? Ngajak. Laus mabok. Akhirnya dia masuk ke dalam warung, merangkul si perempuan, suaminya nggak terima, maka berantem dengan suaminya. Barisusa ingin silat. Karena kan dulu kita ingat Pak, di pesantren itu ada belajar silat itu yang nggak usah mesti belajar secara ini. Ada belajar silat itu Pak Jerman yang pakai wiridan, nggak usah pakai silat apa-apa, pakai wiridan bisa. Tapi Pak itu kan matanya merem enggak. Kalau dulu saya belajar itu, kepengen belajar silat itu nggak usah. Kalau pengen belajar silat itu nggak usah langsung belajar kepada satu guru, tetapi hanya ada wiridan yang dibaca. Kalau kepengen silat dia bisa silat, tapi matanya nggak merem. Ada yang ketika kepengen namanya silat hadiran, kalau dihadirkan dia bisa silat. Kadang orang itu merem, kalau ini tidak. Saya pelajari itu, dan ternyata benar bisa diajak buat olahraga, bisa deh. Ya nama hadiran, kepengen apa? Pengen bacaannya itu syahadat, sholawat, sama satu ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asyhadu an la ilaha illallah 3 kali, sholawat Allahumma shalli Muhammad 3 kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun 3 kali. Kemudian setelah itu minta, ya Allah tolong hadirkan kepada saya silat Brahma Kumbara. Wow, wis iku berantem ning latar, melek. Kalau enggak melek ngetembok suwe paki. Ring si pecah abu kabeh. Ini melek. Itu ada, cuman syaratnya bawa kafan 2 meter, pisau lading sing landep karo susu 1 kaleng. Wis langsung tak jamin bisa pencet. Langsung mau bisa pencet. Tapi tinggu mbokan kagol cendanar nyerbu sape kiri krembekan. Ari urung selanggon apa sih pegel. Bon. Akhirnya si suaminya dibunuh oleh Barisusa karena Barisusa pinter jurus ini itunya. Kemudian si anaknya yang kecil karena masih digendong oleh
si perempuan itu kemudian direbut, dibanting, mati, kemudian si perempuan zina. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Maka timbul hadis al-khamru ummul khaba'is. Bahwa yang namanya khamr itu bibit ataupun sumber keburukan. Ditawari membunuh orang dia tidak mau karena termasuk dosa besar katanya. Ditawari untuk ngerangda dia tidak mau karena dosa besar. Tetapi penyebab dia minum, lakine dibunuh, istrinya pun diperkosa. Maka ini maksud. Nah, pun kembali kepada tafsiran. Jadi homer di sini itu yang dimaksud oleh ayat itu seperti itu. Jadi diharamkan homer itu setelah memang berbagai macam keadaan. Nah, maka dulu ketika homer ini mulai diharamkan oleh Allah, turun surat Al-Maidah itu, maka di pasar-pasar Madinah homer-homer yang bergendong-gendong, berdirigen-dirigen itu semua ditumpahkan di jalan-jalan, di pasar-pasar. Dan ketika itu Rasul melihat dan Rasul tidak melarangnya. Artinya maka kata Imam Rabi'ah, Imam Muzani, kalau yang namanya homer itu najis, kalau haram iya, kalau homer itu najis, mesti Rasul melarang homer kemudian dibuang di tengah jalan, di tengah pasar. Sebagaimana kemudian Rasul melarang kencing di jalan. Kenapa? Karena akan membuat najis. Maka seharusnya Rasul pun kalau khamr itu najis, maka pasti Rasul ketika itu melarang. Ini kata pendapat yang khamr itu haram iya, tapi tidak. Maka poin kesimpulannya jelas mayoritas ulama, ya ini yang harus kita ikuti, bahwa yang namanya homer itu ya haram, ya najis, ya haram minumnya, ya juga najis hukumnya, kecuali kalau dalam keadaan tertentu kita kemudian diajak oleh teman, yang teman umpama minum minuman keras, kita tidak, kemudian ketika ngobrol minuman kerasnya muncrat di baju kita, kemudian kita sholat, sementara kalau kita cuci, wah ini waktu sholat hilang, maka bagaimana? Ambil pendapat yang haram, yang homer haram tapi tidak. Ini homer. Wes sepakat kok. Sekarang alkohol. Oke, ini yang jadi polemik kalau alkohol. Homer mah homer, alkohol mah alkohol, jangan disamakan, beda Pak Ade. Karena kalau alkohol masuknya banyak, termasuk nih parfum. Sedang kita kan enak kalau pakai parfum yang ada alkohol itu kan prat-prot. Ya tinggal semprot. Kalau kita pakai parfum yang tidak pakai alkohol kan biasanya harus dibuka tutup. Berapi. Kalau pakai alkohol tinggal buka tutup. Nah, sekarang persoalannya kalau alkohol bagaimana? Maka bahasan alkohol itu memang satu bentuk cairan yang diciptakannya memang dari bahan-bahan yang sebenarnya memang suci. Senajan homer juga, sekarang homer diciptakan dari apa? Sama, homer juga diciptakan dari buah anggur yang apa, fermentasi, nanti loktian segala macam. Nah, cuman karena memabukkan itu diharamkan. Nah sekarang alkohol. Sekarang alkohol bagaimana? Alkohol itu memang bisa dijadikan alat untuk campuran minum-minuman keras, sehingga ketika alkohol jadi bahan campuran minuman keras, ia haram, ia najis. Tetapi kalau alkoholnya yang tidak untuk bahan campuran minuman keras, hanya bentuk alkohol murni, maka bagaimana hukumnya? Maka mayoritas ulama berpendapat itu tidak najis. Karena tidak najis, maka itu tadi boleh dicampurkan dengan minyak wangi supaya mempermudah. Nah, itu.
Jadi kalau alkohol kalau tidak dicampurkan untuk jadi bahan khamr itu dia masih dalam keadaan murni, maka alkohol dalam hal ini tidak najis. Sama persis seperti hukumnya spiritus. Spiritus itu alkohol. Jajal sih minuman Pak spiritus. Wong lagi tromak bimurub. Pak tromak bedokone spiritus murub. Jajal enom. Spiritus itu alkohol, iya. Najis tidak. Tapi kalau dijadikan minuman keras, minuman haram. Spiritus diminum. Ini tetapi awas. Kalaupun banyak yang memahami bahwa alkohol kalau hanya sekedar dicampurkan, dijadikan campuran untuk minyak wangi, untuk makanan dan sebagainya, ya karena hitung-hitungannya di makanan kita kan semua ngandung, termasuk alkohol, banyak alkoholnya kan. Maka tetap ada ulama yang masih mengharamkan, yang masih menghukumi najis alkohol itu. Artinya apa? Ya artinya begini saja, kalau bapak mau pakai, ya pakai, silahkan, nggak apa-apa, ya mengikuti pendapat dari mayoritas ulama yang mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis. Kalau haram ya, kalau haram iya, tapi najis tidak, karena itu tadi. Itu. Nah ini yang pertama, najis yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah al-khamr. Maka al-khamr tadi bahasannya. Kemudian yang kedua al-baul. Apa al-baul? Al-baul itu al-baul itu air kencing. Yang namanya air kencing, air seni dari apapun hukumnya najis. Bahkan bukan dari manusia pun najis. Bapak mau sholat, begitu mau keluar rumah, kata anak bapak, "Pak, di sudut teras ada kodok," ya, kodok. Akhirnya si anak takut, kata si anak, "Tolong si Pak keluarin, saya takut." Maka kemudian bapak ambil sapu, disapu sama bapak, si kodok itu loncat sambil kencing, seret, ning, kan uyuwe, seret, kena kaki, kena sarung. Bagaimana hukumnya? Najis. Harus ganti sarungnya, harus dibasuh yang kena kencing kodok. Pokoknya seluruh air kencing apapun najis, kecuali kencing para nabi, termasuk Rasulullah. Air kencing, air seninya najis tidak. Kenapa tidak najis? Karena Rasulullah yang dimakannya tentu tidak sama dengan seperti kita. Kalau kita wajar najis karena apapun kita makan, bahkan tidak jarang rada haram dimbat. Tetapi Rasulullah makan itu bisa kehitung tiap hari. Nah, yang sudah pernah saya terangkan, Rasulullah kalau makan itu hanya dengan 2 jari, kalau kita kan 5 jari. Maka air kencing Rasulullah najis tidak. Makanya ada di dalam sairan yang sering dibaca dan ilok ning lagi dalail biasa. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Lam yahtalim, Rasulullah itu selama hidup belum pernah mimpi. Lam yahtalim qattu toha. Lam yahtalim, Rasul belum pernah mimpi selama hidup. Rasulullah belum pernah mimpi Pak Yayat. Ngimpi apapun belum pernah, Rasul itu belum pernah. Kula, Pak Yayat. Wow. Ngimpi pun, ngomong ngimpi ini lagi sebelum tidur mikir angsuran kesok lah kepicis priye. Barang tidur mimpi di sungai lagi lihat-lihat ikan, nemu karung isinya uang. Mimpi tapi Rasul kenapa tidak mimpi? Karena al-ihtilam minasyaiton, mimpi itu rata-rata dari setan. Maka Rasul tidak tersentuh setan. Lam yahtalim qattuha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madaz zaman. Rasul belum pernah menguak. Ngelekep itu belum pernah paudo. Rasul itu mangat itu belum pernah. Sekalipun belum pernah selama hidup.
Kenapa? Ya manusia hebat. Nah kita menghadir pengajian sejam, ngewaknya berapa? Selekor. Mangap. Oh, Pak Maman baru kental nggak masker. Mau. Sing orang nggak masker bareng mau mangap. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh sombong ku Pak Jeman, Pak Topik kelila ya wong mangap itu sombong. Apalagi kalau kita mau lihat hidup ya, kita diciptakan dari apa? Dari air. Nutfah itu sperma. Sperma itu keluar dari mana? Dari alat kelamin. Sekarang persoalannya alat yang keluar dari alat kelamin apa? Bukan hanya sperma, buang air kecil segala macam. Maka hitung-hitungannya kita dengan air kencing itu saudara. Bukan seperguruan Pak De, kalau seperguruan bisa pisah. Wong metune sing kono di seperguruan. Iya satu lubang kan kita dengan air kencing. Duluan siapa? Duluan air kencing ning Oyo iku nyeluke Kakang. Kang Oyo. Makanya kita nggak boleh sombong bedak-dak bedek-dek ning tetangga. Wong dulure Oyo pitrewu. Wa mata sahabat Rasul belum pernah tasawuf itu kok pendak al-baul ini. Min huddawabu falam tahrub. Rasulullah kalau jalan kemanapun nemu binatang itu tidak akan pernah ada yang lari. Rasul kemanapun ketika nemu binatang, jangankan binatang jinak, binatang liar belum pernah lari. Rasul ketika lewat ada burung gereja, ada burung emprit, burung peking cilik-cilik lagi ada di pinggir jalan. Ketika Rasul lewat, dia tidak pernah lari. Bahkan kemudian ketika Rasul lewat, dia malah mengikuti kaki Rasul, nyocok matuk kaki Rasul, matuk dengan patukan sayang ke kaki Rasul. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah makhluk manusia yang penyayang, bukan hanya kepada manusia juga kepada binatang. Sampai ada hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, rahmati kasih sayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada. Makanya kalau ketika Rasul, karena Rasul adalah makhluk penyayang, maka ketika penyayang hewan-hewan itu tidak merasa terancam ketika Rasul lewat. Kenapa? Oh karena Rasul penyayang. Lah kalau kita yang lewat? Karena kita tidak penyayang. Ayam ada di tengah jalan, ada kita lewat, sebelum kita lewat ayam nyengkir. Kenapa jadi ayam? Wingi kita disepak. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Selanjutnya Rasul itu belum pernah ujung rambut ujung kakinya itu dihinggapi laler. Laler orang pernah nempel ning Kanjeng Nabi. Karena kita tahu lalat itu apa? Lalat itu binatang yang biasa nempel ke tempat-tempat hina. Lalat nempel biasa di mana? Tempat-tempat hina, umbel, curak, segala. Maka kalau Rasulullah tidak dihinggapi laler karena Rasulullah manusia suci. Kalau kita bukan lagi dihinggapi, malah lagi ngelekep ti anjing. Kenapa? Karena kita menunjukkan makhluk sing apa? Makanya apik sombong. Karena kita makhluk manusia yang biasa sama laler dihinggapi dipencloki. Wis apik sombong pedanang peting-ting. Wong karo laler masuk sedulur. Nah iki termasuk wala yura asru baulin minhu fi alan. Ini lagi. Rasul itu selama hidup belum pernah ada yang tahu Rasul buang air kecil. Karena ketika buang air kecil, Rasulullah itu langsung buang air kecil langsung hilang. Kalaupun peribahasanya buang air kecil di keramik, keramik itu langsung nyerap, hilang. Kenapa? Karena bumi pun suka terhadap buang air kecil Rasul. Saking suci. Nah, kalau kita tidak di Kelasat WC zaman dulu buang air besar masih di pematang sawah, nongkrong ning galeng kan Pak Maman. Telung dina delengan masih bi nongkrong ning.
Nah ini jadi kalau para nabi menabi siapapun itu enggak. Jadi al-baul, ingat catatan yang kedua, al-baul najis, maka harus kita hindari. Dan ini yang pernah kita bahas. Awas. Urusan cebok. Kalau ceboknya cebok buang air besar gampang. Nih persoalan cebok buang air kecil. Karena ingat hadis Rasulullah, inna ammata adabil qabri minal baul. Umumnya siksaan kubur itu bukan karena dosa besar, tapi umumnya siksaan kubur itu gara-gara urusan buang air kecil. Kenapa? Ketika kita sebelum sholat biasanya wudhu, sebelum wudhu biasanya buang air kecil. Setelah buang air kecil kita cebok, setelah cebok kita sholat. Pada saat sholat lagi berdiri, iya masih posisi normal. Tetapi ketika ruku terjadi peregangan otot perut ketekan, akhirnya mengeluarkan sisa-sisa buang air kecil. Bagaimana hukumnya? Ini maksud hadis inna amma ta'adza bil qabri minal baul. Umumnya siksaan kubur gara-gara bekas buang air kecil. Kenapa? Karena buang air kecilnya nggak bener. Ya dari buang air kecilnya nguyuh ngadeg. Kenapa buang air kecil berdiri hukumnya haram untuk kaum laki-laki apalagi perempuan? Ya karena najis tadi. Bapak lagi kerja masuk ke masjid yang buang air kecilnya berdiri, wes hati-hati. Karena air kecil itu ketika kita buang sementara kita dalam keadaan berdiri, maka otomatis muncrat ke sana kemari tanpa kita ketahui. Maka harus cari kalau buang air kecil ke WC, ke tempat yang jongkok supaya menghindari. Karena kalau sambil berdiri mama manusia air tidak kita kelihatan, tidak kelihatan ketika muncrat. Maka itu masuk hukumnya juga haram, nggak boleh. Hukumnya kan haram. Nah sekarang persoalannya masjid pun kadang-kadang ada yang niru. Biasanya masjid rest area. Buang air kecilnya juga lagi jongkok tapi berdiri. Niru di hotel Marriott dari Amerika. Hotel-hotel rata-rata kan buang air kecilnya kan berdiri. Ya wajar mau hotel. Kiblatnya bukan kita, bukan etika yang dipikiri, bukan tata krama yang dikedepankan, tetapi apa? Hanya kemudahan. Peduli bahwa itu etika atau tidak. Kalau kita kan tidak. Bukan hanya persoalan kebersihan, tapi juga etika juga dijaga. Bagaimana kemudian ketika seorang laki-laki atau perempuan seseorang ketika buang air kecil berdiri, kan etikanya sudah tidak ada. Maka ketika jongkok sopan. Maka sampai diharamkan. Sampai ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing mualayu. Artinya karena dari persoalan. Nah ketika kita buang air kecil cebok, begitu cebok sholat, begitu ruku ada terasa sisa-sisa buang air kecil, air kencing itu keluar dari alat kelamin kita, kerasa seret. Bagaimana hukumnya? Ya wes, sholat bubar, cebok kembali, wudhu kembali, sholat lagi. Karena kadang kalau diteruskan nggak apa-apa. Tadi itu siksaan kubur datang umumnya dari persoalan air kecil. Akhirnya apa? Gara-gara kencing kita tidak terhitung sholat karena sholatnya tidak sah. Apa maning ceboke karo tisu. Jawab harus tisu. Bagaimana hukumnya? Nggak sah, malah tambah najis. Termasuk pernah lagi waktu berangkat haji itu Pak Maman berwudu, caranya dengan tisu. Wudu ini karo tisu. Jadi tisu basah usapkan ke wajah sambil niat wudu. Katanya wudunya seperti itu karena tidak ada air. Penyakit digawe-gawe. Bagaimana hukumnya? Enggak salah. Enggak sah. Kenapa? Karena wudu itu airnya harus mengalir. Karena wagesilu wujuhakum, basuh wajahmu. Kata basuh itu syaratnya air harus ngalir. Kecuali wamsahu biruusikum, usap kepalamu. Kata usap baru air nggak usah ngalir. Tangan basahi, tempelkan ke kepala, sah. Karena lafadznya wamsahu. Wamsahu itu apa? Usap tidak mesti air yang ngalir, yang penting basah. Tangan basah, tempelkan ke sirah, ke kulit kepala, ke rambut, sah. Tapi kalau wajah, kaki, wajah, tangan, kaki itu wagesilu. Apa gosel? Membasuh. Membasuh itu definisinya airnya harus ngalir. Lah sekarang pakai tisu ngalir.
Nah, itu al-baul. Jadi awas, hati-hati Pak. Buang air kecil persoalannya. Maka ada istibra yang pernah kita bahas pada pengajian-pengajian yang lalu, bahwa hukum laki-laki buang air kecil jangan dulu buru-buru dicebokin Pak Untung, tetapi harus pakai istibra. Istibra itu apa? Memperluas, menyempurnakan. Sebelum kita cebok, kita keluarkan dulu. Caranya, idza bala ahadukum falyangtur dzakarahu salasa marrat, kata Rasulullah. Ketika laki-laki hendak bercebok, maka sebaiknya urut 3 kali alat kelamin. Diurut ya, diurut alat kelaminnya 3 kali. Pakai tangan kiri, nggak boleh tangan kanan. Pakai tangan kanan makruh. Apalagi terus tidak boleh ngelihat lagi. Karena maka Sayyidina Ali ada yang mengatakan Ali itu bukan radhiyallahu anhu, tapi karramallahu wajhah, yang pernah kita bahas juga. Karena Ali selama hidupnya belum pernah melihat alat kelaminnya sendiri, apalagi alat kelamin orang lain. Kenapa? Maka sebelum cebok kita urut 3 kali. Karena dengan diurut akan mengeluarkan sisa-sisa buang air kecil. Jadi bahkan kemudian ditambahkan dalam bab fikih itu sambil diurut sambil dehem. Dehem itu apa? Ya menekan perut supaya keluar. Kan nekan supaya keluar. Jadi diurut. Itu cara. Kalau kaum perempuan istri kita supaya istibra, caranya bukan lagi pakai diurut, karena kalau diurut kan nggak bisa diurut. Pakai ditekan dengan dampal kiri sambil dehem. Ngomong jauh luaran yang rabin. Itu cara perempuan. Kenapa? Al-baul itu hukumnya. Kemudian yang selanjutnya al-ghaid. Apa? Al-ghaid itu khusus untuk Bani Adam. Yang namanya kotoran, hukumnya najis. Kotoran manusia najis. Waraus, kotoran binatang. Binatang apapun yang namanya kotoran tetap hukumnya najis. Tai cecak Ustaz sama. Jangan kayak tai cecak. Tai semut najis. Najis. Pokoknya yang bentuk kotoran itu najis. Hati-hati. Yang sering itu tai cecak. Lagi sholat kadang-kadang jatuh dari internet. Kalau sekarang internet sekarang kadang-kadang nggak ada. Tapi kadang-kadang cecak nempel di situ. Oh, begitu lagi sholat dia jatuh. Buang air kecil enak, meredeng dia keteplok. Kalau yang jatuh ke sarung kita kering, boleh langsung kita buang. Kalau najisnya kotoran cecaknya itu kering, boleh kita langsung buang. Tapi buangnya jangan pakai dipegang. Tapi kalau basah, wis reren salah. Kenapa najis? Najis nggak bisa di. Apa kayak wong anu kan? Begitu asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah kan tahiyat lagi loading. Illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Pas ujung kukunya ini Pak Untung kejatuhan kotoran cecak. Begitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasul. Regel tai cecak ning kuku. Tahu kok cecak najis. Kowe kurang ngajar cecak. Akhirnya karena tahu najis tapi enggak ganti sholat. Di kemudian jari telunjuk diumpetin, dikeluarkan jari yang lain. Masih ono sing siji. Karena ini najis diganti sing siji. Lah iki kan najis kan, takut najis kan enggak sah, masih ono sing siji. Jadi ya. Nah ini kemudian yang selanjutnya wadam, apa darah, seluruh darah, baik darah siapapun hukumnya najis, kecuali kalau darah sendiri ketika digigit nyamuk. Nah ketika kemudian digigit nyamuk, nyamuknya pecah di tangan kita, di sarung kita, kalau sedikit itu diampuni. Tapi kalau darah orang lain nggak boleh, hukumnya najis. Termasuk lagi sholat, tahu begitu lagi sholat tahu apa sebabnya, gusinya itu keluar darah, terasa oleh lidah itu asin, batal itu sholat karena darah itu najis. Awas, hati-hati. Termasuk yang pernah kita bahas, zaman sekarang banyak orang itu yang penting jadi uang, dijagal-jagal, jagal-jagal penyembelihan hewan-hewan itu, darah penyembelihan, darah dari hewan itu tidak dibuang, masukkan ke ember. Setelah dimasukkan ke ember, masukkan ke dalam peti, kemudian masukkan ke freezer pendingin yang gede itu, maka kemudian dibuka 3 hari 3 malam, sudah jadi persis seperti hati, kemudian diiris pakai kemudian bumbu segala macam, persis kayak makan hati. Awas, itu haram dan najis hukumnya. Kenapa? Darah. Awas, hati-hati. Apa namanya manggilnya? Hah? Arus.
Ya awas, hati-hati. Hati-hati. Kalau arus itu kita tahu cara seperti apa. Hati-hati. Nah ini persoalannya seperti itu. Pokoknya darah apapun najis hukumnya. Kalau lagi sholat harus hindari. Termasuk kemudian al-qoeh, apa nanah. Nanah udah tahu. Qoeh apa qoeh? Muntah. Muntahan itu najis. Najis kalau yang sudah masuk ke dalam. Kalau masih di tenggorokan muntah, najis tidak. Kenapa? Belum nyatu dengan kotoran di dalam. Kemudian selanjutnya wal kalb, anjing najis. Gak boleh, maka yang kita bahas kemarin tidak boleh dipiara. Kalau dulu boleh dipiara yang namanya kanjing. Anjing itu untuk apa? Jaga hutan, jaga tanaman supaya tidak dimakan babi, tidak dimakan binatang-binatang yang lain. Kalau dipiara di rumah hati-hati. Ada hadis mengatakan bahwa kalau siapa yang memelihara anjing, maka setiap harinya amal baiknya akan dikurangi 1 qirot. Amal baiknya akan dikurangi 1 qirot. 1 qirot itu dalam bab jenazah Rasul pernah ditanya, karena siapa yang siapa yang ikut menyolatkan jenazah kemudian mengiringnya hingga tempat peristirahatan, maka pahalanya falahu qirotoni, maka pahalanya 2 qirot. Siapa yang menyolatkan jenazah saudaranya kemudian mengiringnya sampai tempat peristirahatan, maka pahalanya 2 qirot. Kemudian sahabat bertanya, wa mal qirat ya Rasul? Sekirat itu seberapa ya Rasul? Kemudian Rasul jawab, wal qirat mislu jabali Uhudin. 1 qirat persis seperti seukuran gunung Uhud. Di dalam hadis anjing seperti itu, siapa yang miara anjing maka pahalanya setiap hari dikurangi 1 qirat. Berarti 1 qirat masih ukuran dengan hadis jenazah 1 gunung Uhud. Hilang eman ngingu cemir gara-gara. Ngingu mabut tapi cemir. Penting apik toyol meneh. Cemereng murut toyol ting PRT pegawean. Kemudian wal hinjir, babi itu juga termasuk najis. Nah ini jarang dengan kita, tapi awas Pak, hati-hati di Cilegon, di pasar-pasar manapun sekarang, masya Allah, awas mana Pak Jatuh mangkani ngeri karena dengar dari cerita-cerita yang sering berburu itu sengaja mangkani, sudah awas, hati-hati. Kemudian wal maitat, bangkai, seluruh bangkai apapun najis, awas, hati-hati. Termasuk kita kalau beli ayam potong di pasar, awas Pak. Kalau kita beli ayam potong di pasar yang sudah dalam keadaan terpotong, sudah bersih dari bulunya, kalau yang jualan itu orang Islam, itu dia jadi ayamnya jadi ayam biasa, ayam halal. Tetapi kalau yang jualan itu orang Kristen, maka sembelian orang kafir itu haram hukumnya. Maka hati-hati. Kalau sudah haram berarti najis dengan sendiri. Kalau untuk bangkai, karena jadi bangkai. Lah terus bagaimana Pak? Masa tuku ayam potong ning pasar, Pak agamanya apa? Ya paling tidak kalau kita tahu bahwa yang jualan itu ayam potongnya itu orang Kristen, bukan orang kita, ya wis jangan beli di situ. Lah kalau kita tidak tahu mah ya sah bae, karena kita tidak tahu. Nah kalau sudah tahu nggak boleh, karena itu termasuk bangkai. Nah kemudian rambut, bulu binatang yang sudah jadi bangkai sama. Yaitu kecuali bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan itu tidak najis. Kenapa? Karena dia diciptakan dari sesuatu yang suci. Manusia diciptakan dari apa? Sperma itu suci, kecuali air kencing najis. Nah ini saja kajian bab najis. Masih sedikit lagi mungkin kita lanjutkan pada bahasan yang sebelum ditutup. Ada yang tanya? Yo arti dengan Waalaikumsalam. Ya. Karpet. Anjing. Ya. Kalau Pak RT lihat dengan jelas bahwa karpetnya yang diinjak oleh anjing itu kering, kemudian anjingnya pun dilihat oleh Pak RT juga kering dan hanya jalan bukan rebahan, maka bisa dihukumi masih suci itu karpet. Kenapa? Karena yang namanya najis, anjing najis, bisa kontak najisnya dengan kita ketika sama-sama basah ataupun salah satu diantaranya basah.
sikile basah, ya wis gari omong mau kan urut omong basah yo. Arep omong basah mah wis gak najis. Cara menghilangkan najisnya, karpetnya jangan dicuci di laundry, karena kalau dicuci laundry nggak bakalan bisa. Ya laundry kan udah bakalan Iya tapi iki kan masalah yang kena anjing. Ari karpet sing ora kena anjing maling mengling nang laundry bae. Wong langsung mateni tukang laundry. Hah? Ya dheweke kan nang laundry. Iya, makanya apik langsung pesimis nang laundry. Ya artinya begini, karena kalau laundry kan Pak RT pakai mesin kan? Nah, sekarang kan kita tahu hadis Rasulullah bahwa yang namanya anjing dan babi itu najisnya bukan najis kelas-kelas ringan, bukan najis muhaffafah kelas ringan, bukan najis mutawasitoh kelas layang, kelas menengah, tapi mughalladoh kelasnya kelas berat. Maka cara mencucinya harus 7 kali dengan air, salah satunya harus dicampur dengan tanah. Nah jadi begini, kalau umpama yang kena tangan Pak RT, tangan saya dijilat anjing, maka pertama pakai air. Setelah itu di antara dari kedua, ketiga, keempat sampai keenam harus pakai tanah. Ambil tanah gosrok, langsung baru disebor 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 7 kali. Atau paling enak malah lagi di sawah musim ngoyos, di sawah lagi banyak air, ada lumpur, tinggal basuh celubakan bus keluar sebor bersih. Hah? Lah iya kan saya kira makanya kalau di laundry nggak bisa. Kenapa? Ya, tapi kalau mesinnya kuat silahkan. Kalau di laundry bagaimana Pak? Kalau di laundry nggak apa-apa. Nah, sekarang bukan di laundry dulu. Kalau nggak pakai laundry, sekarang karpet itu kita hamparkan ke tempat halaman umpama teras, langsung sebor pakai air, semprot serot, sikat, kemudian semprot lagi 2 kali, baru pakai tanah. Ambil pasir, tuku dingin yang pamlong. Ayo harus dengan pasir. Salah ngomong karpet. Kan persaanya, dahuna biturun. Salah satunya harus pakai tanah, berkarpet ya. Masih bodoh urusannya. Harus senjata makan tua. Lah ikan kata pengen suci. Kedua kali pakai tanah, pakai pasir, selesai pakai pasir semprot lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, kering wis, enggak apa-apa. Ya kalau enggak pakai lumpur. Wajib topik. Salah. Ya. Berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah minuman tadi. Itu ada minuman yang bersifatnya jamu kayak model anggur malaga. Nah, anggur malaga itu kadang-kadang ada campuran buat jamu, tapi ada yang digunakan untuk minuman dan itu memabukkan. Ya. Sekarang begini, tetangga saya miara anjing, anjingnya taruh depan terasnya, pakai kandang di situ. Maka kemudian kita sering lewat depan rumahnya. Maka bagaimana hukumnya? Ketika kan yang namanya anjing dia pasti buang air kecil di situ, buang kotoran di situ, karena di sekitar itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan ketika hujan dia ngalir ke halaman, ke jalan yang kemudian kita lewat. Bagaimana hukumnya? Yang namanya hukum najis itu Pak Haji Taufik, sepanjang tidak terlihat oleh mata kita bahwa itu masih dihukumi dengan kata subhat. Buka ya? Hah? Lema kira buka enggak? Siapa? Nah, jadi sepanjang tidak terlihat oleh mata kita bahwa itu jalan itu najis, ya enggak jadi masalah. Kita niatkan suci aja. Nah, kemudian yang kedua apa tadi?
Kalau anggur Malaga, karena ini masuknya ke homer, Pak Haji Taufik. Karena yang namanya Malaga itu, kata saya tadi, bahwa ketika alkohol hanya digunakan untuk minyak wangi, untuk campuran segala macam, kalau bentuknya masih alkohol biasa, tapi kalau sudah dijadikan indikasi campuran minuman, maka masuknya homer, ya najis, ya haram. Ini saja kajian sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri doa, sallallahu Muhammadin barik wa sallim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad.